Karena kami menduga endingnya pasti akan seperti ini. Endingnya pasti akan membebaskan mereka semuanya yang memang quote unquote diduga dikorbankan. Ini kan sederhana, kita nggak usah, kita baru lulus fakultas hukum baca ini juga tahu gitu loh. Kok ini nggak diungkap gitu loh, atau yang nggak usah kuliah lah. Nggak sinkron Pak antara fakta, nggak mungkin ada satu fakta kejadian 7 Desember dini hari, tapi ada banyak versi, nggak mungkin. Baik, terima kasih kepada Habib Muhammad dan seluruh penyampai materi dan penyampai aspirasi tadi. Izinkan Bapak pimpinan DPR dari fraksi PKS di sini yang tadi setelah disebutkan satu persatu dan juga peserta pertemuan ini, saya untuk menyampaikan penyampaian terakhir selaku tim kuasa hukum dari keluarga korban KM50. Yang pertama adalah saya sampaikan bahwa kita sebenarnya sudah menduga, sudah bisa meyakini ketika waktu kejadian itu bahwa endingnya kita perkirakan seperti ini. Kenapa kita menduga seperti itu? Kita membuktikan dengan kita tidak pernah melakukan pelaporan apapun terkait dengan hal tersebut kepada pihak kepolisian terkait ini sebagai tindakan kriminal biasa. Karena kami menduga endingnya pasti akan seperti ini. Endingnya pasti akan membebaskan mereka semuanya yang memang quote unquote diduga dikorbankan. Makanya kita sudah menduga. Akhirnya somehow mereka membuat pelaporan, akhirnya mereka yang melaporkan, mungkin mereka yang melakukan, mereka yang melaporkan, mereka yang memproses, mereka juga yang memutuskan gitu. Saya bisa buktikan juga bahwa hal tersebut sudah juga dapat kita perkirakan pada pertengahan. Kenapa? Perlu diketahui pada Maret 2022 ya, pada Maret 2022 kita sudah kirimkan amicus curiae Bapak-bapak sekalian kepada rekan media juga. Kami sudah mengirimkan selaku tim kuasa hukum keluarga korban amicus curiae, sahabat peradilan. Saya sampaikan di sini apa fakta-faktanya seperti itu kan. Tapi yang kita terima adalah sahabat pembunuhan, karena jangankan pembunuhnya, prosesnya pun tidak diselesaikan dengan transparan. Tidak putus asa di situ juga, meskipun kami cukup tidak yakin, tapi kami meyakini keadilan harus tetap diperjuangkan. Oleh karena itu kami kirimkan lagi amicus curiae kesekian kalinya pada proses kasasi. Lagi-lagi sama hasilnya, jangankan pelakunya, prosesnya pun tidak diurai dengan baik. Yang kedua Mei, yang pertama Maret 2022 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kedua Mei 2022 ke Mahkamah Agung kasasinya. Tidak cukup di situ, kami juga beberapa kali sudah sampaikan audiens ke DPR. Awal sebenarnya kami sudah diterima di Komisi 3 terkait kasus KM50 ini awalnya waktu itu. Nah, kami berharap betul waktu itu, akan tetapi follow up-nya cukup mengecewakan kami karena lagi-lagi kami ditindaklanjut dengan yang tadi disampaikan oleh keluarga korban, bahasanya saya pinjam dari pengadilan dagelan seperti itu. Lalu apa sih yang mendasari kami mengatakan demikian? Ada fakta-fakta bahwa kami mengikuti juga, meskipun kami tidak mengakui, kami punya putusannya, baik putusan pengadilan negeri maupun kasasinya kita punya. Kenapa di sini kita bahas? Karena
Qadarullah, ada makar Allah pada persidangan Habib Bahar yang mengatakan bahwa para syuhada ini disiksa, dibunuh apa segala macam gitu kan, diperlakukan tidak jahat dan kukunya dicabut apa segala macam. Itu yang menjebloskan Habib Bahar ke penjara. Oleh karena itu kita bongkar ini semua, dan alhamdulillah meskipun saya di sini dan kami bukan jaksa, kami baca hanya 1-2 kali, 1-2 malam itu untuk baca ini putusan setebal ini, tapi kami punya banyak bukti bahwa memang ini tidak cermat di sini. Contoh tidak cermat apa? Ada 2 mobil. Jadi gini Pak, saya jelaskan seperti conversation aja ya, bukan ini. Jadi ada 2 mobil yang jadi korban, yang jadi pengejaran waktu itu. Yang pertama Chevrolet Spin yang ditumpangi oleh para syuhada, yang satu lagi Avanza warna silver. Itu bunyi di voice note, kan ada voice note tuh mereka tuh yang menyebar kemana-mana, dan akhirnya ada di putusan ini juga. Mobil Spin ini platnya TBM Pak. Mobil Avanza ini platnya itu ULY. Nah, yang mengejar itu dari awal kita katakan, yang mengejar itu ada 3 mobil yang mengejar intens ya, sebelumnya banyak, tapi setelah keluar dari Tol Kerawang itu cuma 3. Yang satu platnya K, belakangnya EL, yang kedua PWQ, belakangnya, depannya B, yang ketiga B, depannya, belakangnya KJD. Itu bunyi terus di situ, dan semua rombongan Habib apa semua tahu memang yang mengejar itu, gitu loh. Tapi di putusan ini ya, di putusan ini, satu, mereka menyita mobil PWQ tanpa menyebutkan siapa yang punya. Apa mobil itu jalan sendiri? Kemudian ada di situ disita. Siapa yang punya? Siapa yang pakai? Apa kepentingannya disita? Nggak dijelaskan. Ini kan sederhana, kita nggak usah, kita baru lulus fakultas hukum baca ini juga tahu gitu loh. Kok ini nggak diungkap gitu loh? Atau yang nggak usah kuliah lah. Kemudian satu lagi, KJD ini dituduhkan adalah mobil para syuhad, para pengawal Habib. Coba. Tadi makanya nggak salah ketika keluarga ini mengatakan difitnah. Mereka jadi KJD yang mengejar, menguntit, itu disangka mobil mereka. Artinya apa? Saya bisa katakan kurang lebih, mereka nggak pernah ada di situ yang mengatakan membunuh itu. Kenapa? Mereka nggak tahu mau plat mobilnya mereka sendiri, plat mobil yang mengejar. Itu kan mobil mereka. Yang dikejar mereka bilang KJD, padahal itu bukan, padahal itu yang mengejar gitu loh. Artinya, ini makar Allah, ini skenario buyar. Saya baru nyebutin itu loh Pak, baru nyebutin soal mobil yang mengejar-ngejar itu aja. Ini udah bubar gitu loh. KJD yang mengejar, semua sepakat rombongan itu. Besar satu Avanza, bahkan yang numpangin mobil itu juga tahu, saya punya STNK-nya soalnya. Yang mengejar itu, bukan KJD, tapi mereka menuduh KJD gitu loh. Yang selamat ya, kan ada 2, satu selamat, satu jadi korban Pak. Nah, kemudian, masalah jasad, kita bongkar habis-habisan, akhirnya kurang lebih saya katakan, dokter forensik mengatakan di persidangan yang mulia di kasus Habib Bahar itu mereka tidak memeriksa luka selain penyebab kematian. Artinya kalau ada siksaan, betul nggak diperiksa. Orang mereka mengatakan demikian, berarti terbuka dong ada penyiksaan. Kemudian yang kedua, mereka juga mengaku melakukan kesalahan prosedur. Itu berbunyi di putusan, karena saya hadir dan hampir tidak pernah absen. Saya hafal betul, kita punya minutannya juga. Kemudian juga saksi-saksi mengatakan, bahkan hakim sendiri sama Habib Bahar ditujukan begini, ini luka apa? Dia mengatakan ini seperti bekas luka siksaan. Pasti buka adalah itu luka yang nggak periksa gitu loh. Itu yang terakhir, yang lebih konyol adalah rusuknya hampir semuanya patah Pak. Yang patah tuh bagian bawah Pak. Saya nggak tahu kedokteran, tapi saya tanya urutan rusuk tuh kayak apa? Dibilang nomor 1 atas, bawah seperti itu. Yang patah nih di bawah Pak, tapi tembakan semua di atas Pak. Pertanyaan saya, apa peluru naik turun begini? Berarti kan ada penyiksaan Pak di situ. Ada pemukulan segala macam, dan semua rata 6 syuhada itu hampir semuanya patah di bawah. Nggak mungkin peluru, karena peluru di atas. Tadi kasih lihat peluru di jantung semua, karena yang mematikan di situ. Itu beberapa poin yang saya sampaikan, yang ini jelas nggak sinkron Pak antara fakta. Nggak mungkin ada satu fakta kejadian 7 Desember dini hari tapi ada banyak versi. Nggak mungkin, pasti hanya satu versi, karena kejadian itu cuma satu. Sisanya adalah skenario yang dibuat untuk menutupi atau cover up dari bahasa dari Pak Marwan saya pinjam. Nah, oleh karena itu kita di sini minta Pak, karena kita menganggap dan menduga Komnas HAM rezim lama tidak objektif, kita minta penyelesaiannya ini ya kepada bapak-bapak di Komisi 3, mungkin lewat fraksi PKS yang mulia kami sampaikan supaya memanggil Komnas HAM di bawah Bu Atnike Novasigiro yang sejak November 2022 sudah menjabat sebagai Ketua Komisioner Komnas HAM untuk memeriksa ulang penyelidikan baru dan juga secara objektif tentunya. Karena saya juga punya Pak ininya Pak, laporan penyelidikannya, tapi isinya mendasarkan pada pasal 89, isinya pemantauan Pak. Pemantauan, judulnya penyelidikan. Kita nggak usah buka aja, baru lihat aja udah ngelihat ini nggak beres nih, seperti itu. Belum lagi kalau kita buka yang lainnya juga, meskipun ada lah, kita coba adil juga, nggak semuanya berantakan. Salah satunya mereka
mereka minta diungkap tadi PWK itu siapa. Nah, itu boleh lah gitu kan. Artinya hak yang batil jangan dicampur, yang hak kita pertahankan, yang batil kita buang, karena bisa merusak yang hak itu sendiri. Itu soal yang tadi saya sampaikan, soal Komnas HAM. Jadi dibuka penyelidikan baru. Dan yang kedua, tetap tapi ini Komnas HAM yang ini Pak, yang ngelit Pak. Dia harus leading, tidak boleh dia di-lead oleh yang lain, oleh institusi lain. Kenapa? Saya mau ungkap soal obstruction of justice terkait dengan CCTV, Pak. Gitu. Itu kenapa saya katakan demikian? Lagi-lagi lewat makar Allah di dakwaan ini, Pak Ferdi Sambo, saya catat di sini ada 3 kali Pak, di halaman 52, kemudian ada di halaman di dakwaan ini Pak, bukan buatan kita, halaman 56, dan juga di halaman 44 dakwaan Ferdi Sambo ini mengungkap dan mengungkit, oh ini yang tim CCTV KM50 ya. Maksudnya apa tim CCTV KM50 ini? Mereka yang mengungkap atau yang apa nih? Atau yang kita duga merekayasa atau apa? Ini maksud saya satu hal yang menarik gitu kan. Terkait dengan dugaan obstruction of justice itu. Dan tetap tadi saya katakan kenapa harus Komnas HAM, karena kami bukan menganggap ini kriminal biasa. Saya mau sampaikan Pak, 19 September 2020 satu orang, saya bukan menafikan ini Pak ya, Pendeta Yeremia Zanabani dibunuh, disiksa oleh diduga oknum TNI, masuk pelanggaran HAM berat, ada TGPF. Ini 6 orang syuhada Pak, anak bangsa yang masa depannya masih cerah. Baru kemarin, nggak lama dari 2020, kok bisa-bisanya dikatakan pelanggaran HAM biasa dan juga diselesaikan, padahal bukti-bukti sudah banyak. Artinya kita minta penegakan yang tidak diskriminatif. Kalau satu orang ini bisa masuk pengadilan HAM berat dan juga diselesaikan melalui Undang-Undang 26 tahun 2000, maka kita minta yang 6 ini juga. Karena nggak menutup kemungkinan Pak, mohon izin, ternyata yang diperlakukan itu akhirnya bukan dari pihak kita, di dalam internal akhirnya Brigadir Joshua juga akhirnya kan kena. Artinya kalau kita tidak menegakkan ini dengan baik, mohon sampaikan pesan dari kami Pak, semua bisa jadi korban seperti itu Pak. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya minta maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.